Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadirullah. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Karang Bahagia. Saya merupakan calon guru penggerak di Kabupaten Bekasi. Berikut saya akan tayangkan demonstrasi kontekstual tentang pemahaman pemikiran daripada filosofis Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara berasal dari Yogyakarta, yaitu dari lingkungan keluarga keraton. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Nah, tanggal lahirnya ini sampai saat ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, disesuaikan dengan tanggal kelahiran daripada Ki Hajar Dewantara. Beliau, Ki Hajar Dewantara ini merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada masa penjajahan. Baik, itulah sepenggal kisah tentang Ki Hajar Dewantara. Ya. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam memahami filosofis daripada Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama adalah arti dan tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan dua kata dari kata pengajaran dan juga pendidikan. Dalam memahami arti dan tujuan dari kata pengajaran dan pendidikan, pengajaran atau yang disebut dengan Onderwijs merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam pendidikan memberi ilmu atau memberikan faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau yang dikenal sebagai opvoeding artinya memberikan tuntunan terhadap anak segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua adalah tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Banyak karya beliau yang menjadi landasan rakyat Indonesia dalam mengembangkan pendidikan. Khususnya ada beberapa kalimat filosofis yang diantaranya adalah 3 kalimat filosofis yang sampai saat ini masih dipakai di dunia pendidikan. Yang pertama adalah ing absu sum tulodo, artinya pendidik berada di depan memberikan teladan. Yang kedua, ing maju mangun karso, pendidik selalu berada di tengah dan terus memprakarsai atau memotivasi. Yang ketiga adalah tuturi handayani, pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik agar terus maju. Slogan tuturi handayani ini masih dipakai sampai sekarang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari 3 kalimat filosofis itu menggunakan sistem, yaitu sistem yang menunjang daripada 3 kalimat filosofis itu. Sistem yang pertama adalah sistem ngomong, among, ngemong. Yang pertama adalah metode ngomong. Ngomong adalah berarti mendidik anak menjadi manusia merdeka hatinya, merdeka pikirannya, merdeka tenaganya. Yang kedua, among, berarti pendidik memberi kebebasan agar anak bisa mencontoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa atau mengambil hak-hak dari anak. Yang ketiga adalah ngemong, berarti mengawal, merawat, dan menjaga anak-anak
agar mampu mengembangkan dirinya bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Selanjutnya, semuanya itu adalah membutuhkan seorang pamong atau pendidik. Pamong adalah guru yang akan bertindak kalau perlu dengan paksaan, apalagi kemauan itu membahayakan diri anak dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Penyampaian yang ketiga adalah tentang menuntun. Artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong juga dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ini sesuai dengan konsep pendidikan zaman sekarang, yaitu merdeka belajar. Baik, untuk penyampaian yang keempat yaitu tentang kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dalam pembelajaran di grup penggerak ini saya pun mendapatkan pengalaman baru tentang konsep Ki Hajar Dewantara, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan visi dan ilmu. Ini menuntut kita agar mendidik anak itu sesuai dengan alam dan zamannya sendiri. Segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya mereka, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik, untuk penyampaian yang kelima yaitu tentang petani. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Biji-biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, tetapi dia akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari ataupun dengan tangan dingin dari petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Nah, bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Penyampaian yang keenam yaitu tentang budi pekerti.
Budi pekerti atau watak atau yang disebut dengan karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga bisa menciptakan sebuah karya atau psikomotor. Penyampaian yang ketujuh yaitu tentang merdeka belajar. Merdeka belajar berarti murid dan guru berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tidak berhenti di bangunan sekolah, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Sesuai dengan pusat aktivitas pendidikan, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua perguruan atau sekolah, yang ketiga adalah pergerakan daripada lingkungan, pemuda, pergaulan, ataupun di masyarakat. Baik, untuk yang kedelapan adalah profil pelajar Pancasila. Kerangka filosofis dari Merdeka Belajar adalah mencetak pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Untuk yang pertama ini, pelajar Indonesia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Artinya adalah pelajaran yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Artinya, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan juga kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global ini meliputi mengenal dengan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri ini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Untuk profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis ini adalah memproses dan memperoleh informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Profil pelajar Pancasila yang keenam atau yang terakhir adalah kreatif. Kreatif artinya mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif ini terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil pula.
Tujuan utama dari pembentukan profil pelajar Pancasila yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetisi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, ada kata-kata penguatan untuk saya dalam menerapkan pengetahuan dan juga pengalaman baru ini. Kata-kata Ki Hajar Dewantara tersebut adalah, pendidikan dalam pandanganku adalah ikhtiar untuk mengajar manusia menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, baik secara lahir maupun batin. Kata ini sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Baik, itulah tadi penampilan ataupun tayangan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang dapat saya rangkum sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.